Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam jumpa lagi, puji Tuhan. Kembali kita diizinkan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan oleh karena anugerah dan kebaikan kasih Tuhan semata-mata. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini tema kita adalah percayakah dengan takdir? Percayakah dengan takdir? Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, Bapak Ibu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, Allah yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau hari ini kembali mendengar firman-Mu, untuk boleh kami dikuatkan, ditegur, diajar dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Hari ini tema kita adalah percayakah dengan takdir? Saudara, seringkali takdir ini begitu sering kita dengar pada saat ada musibah terhadap seseorang. Entah mengalami kecelakaan, entah mengalami apapun juga, kata itu sudah takdirnya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi hal tersebut? Sebab saudaraku, tidak ada ruang-ruang kosong yang tanpa kontrol Tuhan. Jadi sekali lagi saya bicara, tidak ada ruang kosong yang Tuhan tidak ketahui dan Tuhan tidak hadir. Sebab Tuhan ini maha hadir dan maha tahu. Jikalau Bapak Ibu percaya takdir, jadi ada satu ruangan atau satu keadaan atau satu kondisi bahwa Tuhan tidak berkuasa di situ. Nah, disinilah saudaraku nilai-nilai ketidakbenaran akan nilai takdir tersebut. Sebagai orang Kristen sudah barang tentu kita punya sikap yang pasti, kita punya sikap yang menyikapi ini dengan baik supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan hal-hal yang kita dengar, saudaraku, sehingga kita surut iman kita atau iman kita lemah, Bapak Ibu. Sebab kita hidup berdasarkan firman Tuhan, kita hidup berdasarkan perkataan dari Tuhan Yesus yang berkuasa, yang harus kita percayai sebagai pemelihara hidup kita dan sampai akhir zaman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Yang pertama, sikap kita terhadap nilai takdir ini Bapak Ibu adalah ada ketentuan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau ada pengaruh yang mempengaruhi Bapak Ibu mengenai takdir ini, ingat baik, ada ketentuan Tuhan. Dengan ketentuan Tuhan ini saudaraku, sekali lagi saya bicara, tidak ada yang di luar kontrol Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan harus percaya dengan itu. Ulangan 30 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Ini ketentuan Tuhan. Kuperhadapkan kepadamu untuk memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saudara, ini ketentuan Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu mau memilih berkat atau mau memilih kutuk. Sebab semua ini ada akibat Bapak Ibu. Semua ada resiko. Ya kan? Semua ini saudaraku ada akhirnya. Nah, setiap kita harus menyadari akan firman Tuhan ini, akan ketentuan ini. Apabila kita menjalankan, memilih hal yang terkutuk, terkutuklah kita. Apabila kita memilih jalan Tuhan yang diberkati, diberkatilah kita. Jadi saudaraku, mengenai takdir ini saudaraku, sebetulnya saudaraku agak sumir. Dia kan saudaraku kalau dimunculkan di kalangan orang Kristen. Orang Kristen harus paham dengan hal tersebut. Ada ketentuan dari Tuhan, itu semua tergantung bagi setiap kita.
Sebab apa yang kita ambil keputusan Bapak Ibu ada nilai akhirnya. Setiap kita harus menyadari hal tersebut Bapak Ibu. Jadi bagaimana Pak kalau mengenai orang-orang Kristen yang mengalami musibah segala macam, itu bukan urusan saya. Ya kan saudaraku, dan perlu kita ketahui karena setiap orang tidak tahu di dalam hatinya itu sedang memilih apa, walaupun secara fisiklinya mereka sering ke gereja. Jadi kita perlu paham dengan ini. Kalau kita benar-benar memilih nilai yang dari Tuhan, yang diberkati, yang boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, niscaya hidup kita aman, tentram, sejahtera, dan sentosa. Jadi kita nggak bisa dibimbang-bimbangkan dengan hal-hal yang mana, saudaraku, ketentuan-ketentuan yang membuat kita ragu akan firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan bukan hanya perkataan tapi kuasa. Itu di 1 Korintus 4 ayat 20. Jadi sikap kita sudah harus kita percaya ada ketentuan Tuhan yang telah ditetapkan. Tinggal Bapak Ibu memilih mau yang mana. Ya kan? Adilkah Tuhan dengan demikian? Sangat adil sekali Bapak Ibu. Jangan salah pilih, masalahnya di situ Bapak Ibu. Masalahnya jangan sampai kita salah pilih. Kalau kita salah pilih, ya kita tanggung resiko sendiri. Makanya di dalam setiap kita harus ada kedewasaan rohani, harus ada nilai kesetiaan, dan harus ada nilai keimanan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita ini adalah keturunan Abraham Bapak Ibu. Galatia 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Satu nilai yang luar biasa firman Tuhan ini sudah menjelaskan di depan. Untuk setiap kita mengerti dan percaya, dan akhirnya kita mengambil nilai keputusan yang benar. Jikalau kita mengambil keputusan yang tidak benar, kita lalai akan firman Tuhan ini, ya kita tanggung resiko sendiri ya Bapak Ibu. Jadi bicara percaya atau tidak dengan takdir, biar Bapak Ibu punya ukuran tersendiri akan nilai apakah menyimak firman, mempercayai firman ini, atau sebaliknya. Jadi saudaraku, hitung-hitungan saya seperti itu saja Bapak Ibu. Dan tidak ada hidup berandai-andai. Kita tidak boleh hidup berandai-andai karena kita hidup dalam kepastian. Ya kan? Kalau kita hidup berandai-andai Bapak Ibu, matilah kita. Istilahnya ya kan, kita lagi mengambang, lagi floating, kita punya iman. Lagi floating, kita punya kepercayaan. Dan di situ masuk nilai-nilai yang tidak benar. Dan akhirnya kita mempercayai yang tidak benar. Dan sudah pasti risiko kita tanggung sendiri. Jadi saudaraku, yang pertama, ada ketentuan Tuhan yang telah ditetapkan sampai selama-lamanya. Walaupun ini di perjanjian lama Bapak Ibu, tapi ini firman kekal adanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melupakan firman Tuhan tersebut, apalagi menghilangkan firman tersebut, dan apalagi tidak percaya akan firman itu. Sebab semuanya Bapak Ibu risiko ditanggung sendiri. Jadi perlu kita paham dengan hal tersebut agar kita saudaraku tidak goyah. Apa kata orang tentang si anu, si itu, si dia, siapalah namanya Bapak Ibu, kita tidak goyah. Kita adalah kita dan korelasi kepada Tuhan itu pasti. Jikalau dengan kondisi seperti itu, saudaraku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kita tidak usah goyah akan dengan hal tersebut Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan adalah perkataan yang sangat berkuasa. Dan kuasa Allah menjelajah ke seluruh bumi. Dan tidak ada ruang kosong yang tanpa Tuhan berkuasa. Yang tanpa Tuhan ketahui. Semua sudah Tuhan ketahui dan Tuhan maha tahu. Ada amin Bapak Ibu. Jadi saudaraku, jangan sampai dirimu dibimbangkan dengan hal-hal yang tidak benar sehingga engkau goyah. Yang kedua Bapak Ibu, ada kegenapan Tuhan. Ada kegenapan Tuhan. Galatia 1 ayat 11 sampai 16. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas. Aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku.
Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Itu nilai pernyataan oleh Rasul Paulus terhadap dirinya, ya kan, sehubungan dengan panggilan Tuhan. Di sini ada nilai kegenapan yang dari Tuhan. Kita ini hidup, Bapak Ibu, bukan kebetulan, tapi kegenapan janji Tuhan, kegenapan panggilan Tuhan, kegenapan sebagai umat pilihan Tuhan. Camkan itu baik-baik. Sehingga dengan demikian kita terpelihara penuh oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga apapun kondisi di dalam hidup kita, pergerakan kita, tingkah laku kita, Tuhan sangat mengetahui dan Tuhan sangat melindungi dalam hal kebenaran tersebut. Sehingga kita tidak goyah, tidak ada di luar kontrol Tuhan. Apalagi Bapak Ibu sering berujar, jemaat ini saudaraku, berujar nilai kekonyolan. Waktu dia sakit, seperti dia ditinggalkan Tuhan. Waktu dia menderita seperti Tuhan sesudah tidak ingat lagi sama dia, itu pernyataan salah. Lihat pernyataan Tuhan dari untuk kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus itu tahu proses bahwa dia hidup dari pernyataan Tuhan yang dalam kegenapan Tuhan untuk dia dipanggil sebagai umat pilihannya. Itu satu nilai kebanggaan seharusnya yang kita miliki Bapak Ibu terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tidak sedikit pun ragu akan kesetiaannya, ragu akan kekuasaannya, ragu akan nilai-nilai kasihnya. Tidak boleh ragu Bapak Ibu. Iya kan saudaraku? Makanya walaupun Paulus matinya martir, iya kan saudaraku, itu karena Injil. Itu tidak mengapa, itu bukan takdir Bapak Ibu, itu adalah nilai kegenapan. Kegenapan setiap kita Bapak Ibu adalah dari hidup sampai mati. Hidup karena Kristus, mati adalah keuntungan. Itu nilai hidup kita yang ada di dalam dunia ini, dan pada akhirnya kita akan berpindah kepada alam baka. Itu nilai yang sangat luar biasa. Sudah barang tentu harus kita percayai dengan setia. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kita hidup ini ada di dalam kegenapan Tuhan. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu, agar kondisi kita tidak goyah. Iya kan saudara, agar kondisi kita tidak goyah. Kita tetap berpegangan kepada nilai kegenapan. Saudara, saya tidak percaya hidup ini ya kan berjalan dalam kebetulan kepada nilai kebetulan. Saya tidak percaya akan dengan demikian. Sebab hidup saya sudah diatur oleh Tuhan. Sebab saudaraku, sebagaimana Rasul Paulus, seharusnya kita percaya, bukannya kamu yang memilih aku, kata Tuhan, akulah yang sudah memilih kamu. Apakah dengan demikian Tuhan tidak bertanggung jawab atas hidupmu, atas keberadaanmu? Nah, ini pikirkan baik-baik. Ya kan, jadikanlah firman Tuhan ini, ya kan saudaraku, sebagai keimanan kita yang kita percayai secara pasti, secara mutlak, secara absolut. Tidak ada yang patut kita ragukan. Kita lihat lagi Roma 8 ayat 25 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya, puji Tuhan, ucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Itu yang membuat kita tenang, yang membuat kita aman, yang membuat kita terproteksi dengan kuasa ilahi yang tidak ada lawan, yang kita tidak bisa dijamah oleh yang jahat, yang tidak bisa disentuh oleh nilai-nilai kejahatan. Seharusnya demikian. Kita harus percaya dengan hal ini. Ini adalah proteksi yang dari Tuhan, ya kan, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, sesungguhnya kita ini biji mata Tuhan loh Bapak Ibu. Iya kan saudaraku, makanya kita jangan sampai mempercayai hal-hal yang dalam kebingungan Bapak Ibu.
Jangan sampai kita dibingungkan dengan hal-hal yang menyesatkan. Kita adalah anak Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Ya, imamat yang rajani. Kurang apa lagi kita yang atas Tuhan memberikan proteksi bagi setiap diri kita. Ada amin Bapak Ibu. Jangan lemah, jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Allah kita itu maha kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Ya kan? Bagi Bapak Ibu yang sedang ragu-ragu, ya kan saudaraku, tetapkan di dalam hatimu bahwa engkau hidup di dalam nilai ketentuan dari Tuhan. Bahwa engkau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, kegenapan dari Tuhan. Ini penting dicamkan, ditanamkan baik-baik di dalam hatimu, di dalam sistem kepercayaanmu, sehingga engkau tidak ragu, tidak goyah, tidak guncang dengan apapun yang terjadi atas sekelilingmu. Engkau tetap terjaga baik oleh tangan Tuhan yang sangat kuat, yang luar biasa, yang berkuasa. Haleluya. Harusnya ada amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, ada keputusan Tuhan. Jadi kita hidup berdasarkan keputusan Tuhan yang sudah ditetapkan. Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita hidup, saudaraku, dari keputusan Tuhan. Dan kita percaya di situ sehingga kita tidak pernah kecewa. Kita boleh merancangkan apapun juga, tapi keputusan di Tuhan. Apakah keputusan Tuhan kita untuk celaka? Tidak juga, saudaraku. Tidak demikian kondisinya. Iya kan saudaraku? Jadi kita perlu paham dengan nilai keputusan-keputusan Yesus Kristus di dalam kebenarannya adalah keputusan yang sangat baik, yang sangat bijaksana bagi setiap hidup kita dan bagi setiap keturunan kita dan bagi setiap masa depan kita. Saya baca di Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Haleluya, puji Tuhan. Amin saudaraku. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu aku tetap dia yang menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu kasih Allah yang sempurna. Kita hidup di dalam hal tersebut Bapak Ibu. Iya kan? Jadi saudaraku, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita bikin was-was dalam diri kita? Tidak ada. Iya kan? Lakukanlah dengan nilai-nilai yang langkah, yang mantap bersama dengan Tuhan. Makanya saudaraku, kita sebelum melakukan segala sesuatunya berdoa terlebih dahulu. Biar Tuhan menyertai kita. Biar Tuhan itu mengawal kita dengan pasukan malaikatnya, memagari kita dengan kuasanya. Sehingga tidak ada satu nilai pun yang tanpa seizin Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Jadi di sini Bapak Ibu jangan ragu-ragu akan nilai pertolongan, perlindungan, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu. Kuatkan imanmu, teguhkan kepercayaanmu kepada Yesus. Jangan ragu. Jangan ini engkau memegang jimat-jimat, memegang opo-opo. Itu satu nilai yang salah Bapak Ibu. Itu yang adalah sesungguhnya kekejian di hadapan Tuhan. Ini camkan baik-baik Bapak Ibu. Tidak ada perlindungan yang sempurna kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi engkau mau pilih yang mana? Seperti yang pertama Bapak Ibu, ada ketentuan Tuhan. Engkau memilih berkat atau memilih kutuk. Semua dikembalikan kepada dirimu. Iya kan saudaraku? Jadi dalam kondisi bagaimana engkau akan terjadi di kemudian hidupmu, itu tergantung kondisi ketentuan yang engkau pilih, yang Tuhan sudah beritahu ya kan di awal-awal dalam hidup kita, yang tadi saya bacakan yang pertama saudaraku di Ulangan 30. Perlu kita pahami akan dengan demikian. Dewasalah rohanimu. Iya kan saudaraku? Dan pandai-pandailah engkau dengan hikmat Tuhan. Kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah hikmat Tuhan, agar engkau dipimpin oleh hikmat Roh Kudus, sehingga hidupmu menjadi aman, tentram, sejahtera, selamat sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, ada kedaulatan Tuhan. Kita hidup berdasarkan di dalam kedaulatan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 13.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan, sangat haleluya sekali. Ini kedaulatan Tuhan yang kita percaya memelihara hidup kita dan seketurunan kita. Ada amin Bapak Ibu? Sungguh luar biasa Allah ini. Iya kan? Dan kita harus mempercayai dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang terpelihara dengan baik. Dan gembala kita adalah gembala agung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kurang firman Tuhan ini bagi setiap Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa cari firman Tuhan yang lain, yang maksudnya saya di Injil. Ada hal yang lain, kalau saya bacain semua Bapak Ibu nggak cukup waktu. Firman inilah mewakili bagi setiap kita yang ragu-ragu. Jadi bagaimana dengan kondisi hidup kita? Pasti diberkati, pasti dilindungi, pasti aman, pasti sejahtera, pasti damai, pasti sentosa. Jikalau engkau pasti percaya 100% kepada Tuhan Yesus dan pasti tidak menyimpang. Jikalau engkau tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, engkau tetap jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Engkau tidak pernah dipermalukan Bapak Ibu. Apalagi keturunanmu terpelihara baik. Ingat baik-baik firman Tuhan ini yang sangat amat berkuasa, memelihara, melindungi, menjaga, agar kita selalu dalam penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan ayat pendukung yang lain yang terakhir Bapak, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Itu nilai satu kesetiaan dari Tuhan. Rancangan yang dari Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi jelas, kalau Anda mencurigai Tuhan, yang kau celaka oleh karena Tuhan katanya, itu berdosa sekali Bapak Ibu. Iblislah yang seringkali merancangkan kejahatan, kecelakaan bagi setiap kita. Iya kan saudaraku? Kita perlu pahami dengan hal demikian. Kita harus tahu, jangan salah paham, jangan mau diadu domba oleh si iblis. Yang seakan-akan saudaraku kita percaya bahwa kita celaka itu, tatkala orang Kristen celaka itu dari Tuhan. Wah, itu salah besar Bapak Ibu. Iya kan? Baca sekali lagi ulangan Alkitab ini saudaraku di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Jadi saudaraku kita nggak perlu was-was dengan hal tersebut. Iya kan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Saya berikan ayat pendukung lagi, Lukas 12 ayat 4 sampai 7. Ya kan? Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh
dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Firman Tuhan ini pertanyaan bagi setiap Bapak Ibu. Kurang apa lagi terhadap kita? Bapak Ibu masih kurang percaya? Kalau demikian kondisi hidupmu, saudaraku, jangan salahkan Tuhan tatkala akan terjadi nilai-nilai yang tidak baik. Seharusnya engkau percaya akan pemeliharaan Tuhan. Engkau lebih daripada burung pipit. Rambut di kepalamu itu semua terhitung jumlahnya, Tuhan tahu. Selembar pun tidak mungkin putus tanpa seizin Tuhan. Bukankah ini kesempurnaan perlindungan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus? Bukankah ini kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus? Bukankah ini kasih Tuhan yang begitu besar di dalam Yesus Kristus? Mau apa lagi? Dan kurang apa lagi? Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan inilah yang kita pegang sebagai nilai kekuatan dan kepastian kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau berbicara percayakah dengan takdir, itu urusanmu, bukan urusan saya. Urusan saya cuma saya berharap Bapak Ibu tetap percaya kepada firman Tuhan saja. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa. Firman-Mu sudah berkata jelas mengenai kehidupan kami, yang mengenai nasib kami, mengenai masa depan kami, mengenai keturunan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan-Mu yang kekal, ada perlindungan-Mu yang sempurna, ada berkat-Mu yang luar biasa memelihara hidup kami. Kami bangga dan bersyukur adalah sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang yang dipanggil Tuhan, sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan oleh karena berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Kuatkan, teguhkan hati mereka yang kecewa. Pulihkan mereka Tuhan yang lemah. Dan Roh Kudus menjamah mereka untuk mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.